Perkenalkan, nama saya Nilume Farhan Lasmita, NIM 035 dari keperawatan semester 5B. Nah, di sini saya sebagai seorang perawat di konseling keluarga kanker serviks. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komanila Sri Udayani, NIM 040 dari semester keperawatan 5B. Di sini saya sebagai keluarga pasien di video konseling keluarga mengenai kanker serviks. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putri Tamawarni, NIM 041 dari keperawatan 5B. Di sini saya sebagai pasien di video konseling keluarga kanker serviks. Baik, Sus, di sini saya ibunya. Di sini saya ingin mengonsultasikan mengenai penyakit anak saya. Jadi, tujuan Ibu kemari untuk apa, Bu? Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan konseling dan membicarakan permasalahan yang saya alami. Saya mengalami masalah kesehatan, Sus. Beberapa hari yang lalu saya datang dari rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Setelah itu saya merasa sedih dan cemas, Sus. Saya tidak tahu lagi untuk membicarakan masalah ini kepada siapa, selain ke suami dan ke ibu saya. Saya sudah merasa tidak kuat lagi untuk menahan masalah ini sendiri, dan saya bingung untuk membicarakannya kepada siapa lagi. Mungkin anak saya juga sering mengalami dan merasakan nyeri pada saat kencing. Dan anak saya selalu mengeluh pada saya kalau seperti ditusuk-tusuk di daerah perutnya itu, Sus. Saya memperhatikan anak saya sering sekali murung karena ia takut sekali akan kanker serviks tersebut. Jadi, ia sering sekali murung di kamarnya. Tujuan saya dan anak saya datang ke sini untuk membicarakan lebih lanjut pada suster, bagaimana sih tindakan selanjutnya untuk penyembuhan anak saya, Sus? Sebelumnya, Ibu merasakan gejala seperti apa pada akhir-akhir ini? Begini, Sus, akhir-akhir ini saya mengalami keluhan seperti nyeri pada paku saya. Saya juga sering merasakan nyeri pada saat saya berhubungan, dan nyeri dan mengeluarkan darah dari vagina saya saat melakukan hubungan seksual dengan suami saya, Sus. Dan siklus haid saya juga tidak teratur. Saya sering merasa cepat lelah, kaki saya juga sering bengkak, dan saya juga sekarang mengalami keputihan yang tidak normal, Sus, karena saya mengalami keputihan yang banyak dan sangat berbau. Dari tanda gejala tersebut, saya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter karena saya sudah tidak tahu lagi tanda gejala apa yang saya alami, karena itu menurut saya sudah mengganjal. Jadi saya memutuskan untuk memeriksakan ke dokter. Dan beberapa hari yang lalu, sesampainya saya di rumah sakit itu, saya dianjurkan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan screening serviks seperti itu, Sus, dan pap smear. Setelah itu, setelah melakukan pemeriksaan selama beberapa jam, dokter mendiagnosa bahwa saya mengalami kanker serviks stadium 1. Pada saat itu saya juga merasa sangat sedih dan down, Sus, karena saya cemas, takut, dan sedih, dan saya sering merasa tidak berguna lagi, Sus, seperti itu. Sus. Keluhan yang dirasakan anak saya itu seperti yang saya jelaskan di awal. Anak saya juga sering merasakan nyeri pada vaginanya, Sus. Seperti ada benda-benda tajam yang menusuknya, dan pada saat ia mengalami keputihan itu agak berlebihan dan warnanya itu agak kekuning-kuningan. Seperti itu, Sus. Nafsu makannya juga sangat berkurang. Biasanya satu piring itu habis, tapi sekarang cuma setengah piring pun masih ada sisa.
Dan pada saat malam hari anak saya sering merasakan nyeri yang sangat hebat pada bagian vaginanya, Sus. Dan juga anak saya mengeluh menstruasinya tidak teratur, Sus. Coba untuk Ibu jelaskan lebih detail lagi dari awal sampai akhir penyakit Ibu. Begini, Sus, awalnya saya tidak mengetahui secara pasti kanker serviks itu seperti apa. Namun setelah saya dilakukan pemeriksaan di rumah sakit dan saya didiagnosa terkena penyakit kanker serviks stadium 1, sesampainya di rumah saya mencoba untuk mencari informasi sendiri mengenai kanker serviks itu sendiri. Saya menggali-gali informasi dan yang saya dapat kanker serviks itu suatu penyakit yang penyebabnya itu dengan berhubungan seksual kan. Saya juga bingung. Saya hanya berhubungan seksual dengan suami saya dan mengapa saya terkena penyakit kanker serviks seperti ini. Jadi saya terus mencari informasi mengenai kanker serviks ini dan mencoba untuk mencari tahu sendiri seperti itu, Sus. Dan saya juga dengan perasaan yang cemas dan sedih, saya juga merasa diri saya sudah tidak berguna lagi untuk keluarga saya, suami saya, terutama anak saya masih kecil, Sus, seperti itu. Jadi untuk Ibu jangan terlalu takut nih. Saya akan jelaskan lebih perinci apa sih itu kanker serviks. Nah, kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual, baik itu bersenggama atau penetrasi maupun sel oral. Selain infeksi virus HPV, ada juga faktor resiko lain yang dapat menimbulkan seorang wanita beresiko terkena kanker serviks ini. Yang pertama itu memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Yang kedua ada merokok, memiliki penyakit menular seksual, contohnya itu seperti herpes, kutil kelamin, dan penyakit HIV/AIDS. Selain faktor itu ada juga faktornya yang lain, yaitu ada penggunaan pil KB jangka panjang juga bisa menyebabkan penyakit kanker serviks ini. Beberapa kemungkinan gejala kanker serviks stadium awal. Gejala kanker serviks stadium awal memang sulit untuk dikenali. Kanker serviks stadium awal seringkali tidak menimbulkan keluhan atau gejala apapun. Bila muncul, gejala tidak khas dan bisa menyerupai gejala penyakit lainnya. Gejala kanker serviks biasanya baru terlihat ketika penyakit kanker serviks sudah memasuki stadium lanjut, di mana sel sudah menyebar ke jaringan sekitarnya. Selanjutnya yaitu, namun ada beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul dari kanker serviks ini. Yang pertama itu perdarahan dari vagina, yang kedua yaitu nyeri panggul, yang ketiga ada sakit ketika buang air kecil atau berhubungan seksual, terdapat darah pada urin. Selanjutnya yaitu cara mengurangi resiko terkena kanker serviks ini, yaitu melakukan screening atau serviks atau pap smear. Yang kedua ada menghindari untuk merokok. Seperti itu. Baik, Sus, seperti ini. Sebelumnya juga saya tidak mengetahui tanda dan gejala yang saya alami. Keluhan-keluhan itu seperti saya anggap seperti keluhan biasa saja, tidak menjerumus ke penyakit yang seberat ini. Seperti itu, Sus. Saya juga tidak tahu bahwa penyakit saya ini setelah saya periksakan ke dokter bahwa ini adalah penyakit yang sangat serius. Walaupun hanya baru stadium 1, tapi saya sudah merasakan cemas dan merasa takut akan kematian, Sus, seperti itu. Saya tidak sanggup melihat anak saya yang masih kecil hidup tanpa seorang ibu, seperti itu, Sus. Dan saya juga selama ini tidak pernah berganti-ganti pasangan untuk berhubungan seksual. Saya hanya berhubungan seksual dengan suami saya saja. Dan saya tahu bahwa suami saya itu sehat. Dan saya juga masih merasa tidak terima bahwa saya terkena penyakit kanker serviks ini, seperti itu, Sus. Dan saya juga sangat takut, saya cemas, saya tidak tahu lagi mau berbuat apa, seperti itu, Sus. Mungkin di sini saya selaku keluarganya sudah paham terkait kanker serviks tersebut, Sus. Tetapi anak saya merasakan takut yang berlebihan dan anak saya
saya sempat syok karena divonis kanker serviks. Anak saya sangat merasa cemas dan sedih, terutama pada saat ia memikirkan bahwa penyakit kanker serviks tersebut tidak dapat disembuhkan dan tidak ada obatnya karena tetangga-tetangga saya yang membicarakan dan mendiskriminasi anak saya karena terkena kanker serviks itu akan berujung kematian seperti itu, Sus. Jadi untuk ibu jangan terlalu cemas, bagaimana ikuti prosedur yang dianjurkan oleh dokter, contohnya seperti dicegah dengan melakukan screening atau deteksi dini. Salah satunya pemeriksaan yang dianjurkan adalah pap smear dan IVA. Pap smear adalah pemeriksaan mikroskopis sel yang diambil dari serviks utera atau leher rahim, sedangkan IVA adalah infeksi visual asam asetat, merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Tes pap smear dapat mendeteksi sel-sel abnormal di leher rahim yang seiring waktu dapat berubah menjadi kanker serviks. Pemeriksaan pap smear dianjurkan bagi wanita subur pada usia 20-40 tahun yang sudah menikah atau aktif secara seksual. Pemeriksaan disarankan untuk dilakukan lebih sering jika pasien memiliki faktor risiko tertentu, didiagnosis memiliki seks prakanker pada pemeriksaan sebelumnya, memiliki riwayat kanker serviks atau mengalami kelemahan sistem imunitas. Seperti itu. Tapi sebelumnya saya sudah tidak sanggup lagi, Sus, dengan penyakit ini. Saya merasa sudah tidak berguna lagi, Sus, seperti itu. Kan penyakit ini sudah berat, otomatis pasti umur saya sudah tidak panjang lagi, seperti itu, Sus. Dan saya juga sangat sedih dan terpukul tentang penyakit ini. Saya tidak mau menjadi beban bagi keluarga saya, terutama ibu dan suami saya, apalagi anak saya, seperti itu, Sus. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk hidup seperti itu. Saya sebagai keluarganya, saya berusaha untuk menenangkan anak saya, Sus. Dan saya sering memberikan motivasi pada anak saya kalau misalnya kita ada niat, kita patuh dalam proses penyembuhan, kita seperti terapi maupun mengonsumsi obat, maka penyakit kanker serviks itu dapat disembuhkan, seperti itu, Sus. Jadi untuk ibu itu jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut, ikuti aja prosedur yang dianjurkan oleh dokter, ingat minum obat dengan teratur seperti itu. Lakukanlah aktivitas seperti biasanya, jangan merasa takut berlebihan seperti itu. Apalagi ibu anak baru mengalami kanker serviks stadium awal, kemungkinan besar itu kanker serviks stadium awal itu masih bisa disembuhkan seperti itu. Ya, Bu, sebelumnya saya setelah datang dari rumah sakit, setiap hari saya mengurung diri di kamar karena saya merasa sedih dan terpukul. Seperti itu, saya tidak ingin menemui anak saya yang masih kecil karena saya merasa sedih melihat diri saya yang seperti ini. Saya mengalami penyakit kanker ini, kan otomatis suatu saat nanti saya pasti akan meninggal, seperti itu, Sus. Makanya saya merasa sedih ketika melihat anak saya. Saya sangat cemas juga karena saya tidak mau menjadi beban bagi keluarga maupun anak saya, seperti itu, Suster. Untuk saya sih sarannya seperti itu, ibu jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut. Baik, terima kasih, Sus, untuk penjelasan. Mungkin hari ini saya dan anak saya sudah mulai paham mengenai apa itu kanker serviks. Jadi sekiranya nanti ada yang ingin saya konsultasikan, mungkin saya akan datang lagi ke sini, Sus. Terima kasih, Sus. Ya, baik, terima kasih, Sus, ya, untuk konsultasi hari ini. Sekian video dari kami Mengenai video konseling keluarga kanker serviks. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om.